Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai latihan soal 2 dan latihan soal 3 yang sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya, dan juga materinya yang sudah Ibu berikan dari video dari sumber lain ya, dan sudah kalian pelajari. Kita akan bahas latihan soalnya di sini, lalu sekaligus kalian seperti biasa melakukan penilaian secara mandiri. Seperti itu ya. Jadi Ibu ada penilaian dari sisi Ibu dan juga ada penilaian dari mandiri kalian sendiri, seperti itu ya. Nanti nilainya akan diakumulasi. Baik, kita akan masuk ke pembahasan latihan soal 2 ya. Di sini mengenai menyusun atau menentukan model matematika ya. Untuk latihan soal 2 dia berhubungan dengan menentukan model matematika. Oke, di review dulu. Untuk menentukan model matematika kita butuh TB. TB itu apa? TB itu tabel bantuan ya. Nah, nanti dari tabel bantuan kita akan memudahkan atau kita akan termudahkan karena tabel bantuan itu untuk menyusun model matematika, atau model matematika itu berbentuk SPT-LDV yang sudah kita pelajari sebelumnya, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Seperti itu ya. Nah, itu yang dikatakan model matematika. Nah, sekarang Ibu akan membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan, latihan soal 2 ya. Nah, latihan soal 2 dengan latihan soal 3 itu soalnya sama. Hanya kalau di latihan soal 2 itu hanya diminta model matematikanya saja. Kalau di latihan soal 3 dia diminta nilai optimumnya atau pendapatan maksimum. Nanti kita masuk latihan soal 3. Sekarang latihan soal 2 dulu. Kita akan susun model matematikanya. Kalian bisa baca soal yang telah kalian tulis atau buka lagi Edmodonya. Silahkan, memudahkan seperti apa. Ibu tidak tulis lagi di papan tulis. Jadi ibu sudah menuliskan di catatan kecil ibu agar bisa kita mudah untuk membahasnya. Ya, baik. Soalnya bisa kalian baca juga. Seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Oke, kita lihat apa nih permasalahannya. Oh, seorang pembuat kue akan membuat kue dengan bahan tepung dan gula pasir. Oke. Nah, sekarang ini adalah tabel bantuan. Nah, tabel bantuan ini terserah judulnya tuh mau di mana aja. Misal, ini kan biasanya seperti ini ya. Ini bolehlah digaris dulu. Nah, ini. Di sini misalnya ibu mau simpan gula pasir. Mohon maaf, tepung ya. Maaf, biar kita berurutan sesuai dengan soal. Ini tepung dulu, gula pasir, seperti itu. Lalu setelah itu kita lihat dulu seorang pembuat kue mempunyai berarti apa yang dia miliki atau stok yang dia punya. Kalau stok persediaan maksimum itu pasti ada di akhir, atau kita garis di bawah ini stok untuk gula tepung dan gula pasir. Tepung itu ada 8 kg, gula pasirnya ada 2 kg. Seperti itu. Lanjut, kalimatnya titik kan? Berarti kita lanjutkan. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Oke, berarti kan ini sudah tertuliskan. Berarti ini tinggal kue. Berarti ini bahan, sebelah sini bahan, ya. Ke bawahnya adalah kue, ya. Di sini adalah kue dadar. Maksudnya mungkin dadar gulung ya, yang kuenya tuh warna hijau, dalamnya kelapa. Mantap. Ini kue dadar, lalu kue apem. Ya. Lalu setelah itu, ibu boleh nggak sih bu yang saya tepungnya ada di samping bu, nggak masalah misal. Tepungnya ada di bawah, misal ini tepung, gula pasir ya. Lalu di sini ada kue dadar,
Ini kue apem, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak harus ada lengkap bahan itu, nggak apa-apa. Jadi tabel bantuan ya tergantung kamu mau membantu dirimu seperti apa, silahkan. Yang penting angka-angkanya tepat ya. Lalu berarti ini stoknya nggak di bawah dong, karena kan bukan stok kue dadar tapi stok tepung, berarti stoknya di samping, karena kamu tepung dan gulanya ada di samping ya. Berarti ini 8 kilo, ini 2 kilogram. Lanjut, kalimatnya dilanjutkan. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Hati-hati, harus berurutan. Ketika dia bicara tepung ya isinya di tepung, ketika dia bicara gula pasir isinya di gula pasir. Kebetulan soal ini itu mengecoh sedikit. Kalau di stok itu dia bilangnya tepung dan gula pasir, tapi kalau ketika dia menyebutkan bahan yang dibuat untuk kue dadar dan kue apem, dia urutannya adalah pasir, gula pasir dan tepung. Berarti kita harus sesuai ya. Kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. 10 gram gula pasir, kue dadar 10 gram gula pasir. Sini ya, karena gula pasir. Tepungnya adalah 20 gram. Seperti itu ya. Lanjut. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Ini 5 gram kue apem, gula pasirnya 5 gram. Ini tepungnya 50 gram. Seperti itu. Lanjut, jika kue dadar dijual dengan harga Rp300 dan kue apem dijual dengan harga Rp500 per buah, tentukan model matematikanya. Oke, kue dadar di sini harga ya. Kue dadar di sini harga. Lalu kue dadarnya Rp300. Lalu kue apemnya Rp500. Lengkap tabel bantuannya seperti itu. Atau ibu saya mah ininya, mohon maaf ini geser sedikit ya. Ibu saya mah tabelnya seperti ini nggak masalah. Berarti tepungnya tadi kue dadarnya itu butuh 20 gram, ininya 10, ininya 50 gram, kue apem ininya 5 gram. Terus berarti di sini harga 300, 500, tinggal dilengkapi aja ya. Nah jadi seperti itu, nggak masalah ketika kamu mau di samping atau kue dadar apem yang di atas, nggak masalah ya. Tapi modelnya atau model matematikanya akan selalu sama ya. Kita cek dulu. Jadi dengan tabel bantuan ini akan memudahkan kamu untuk membuat model matematika. Lihat, siapa sih yang jadi X dan Y? Ibu gimana sih Bu, saya nentuinnya X dan Y itu gimana gitu, apa asal aja? Enggak, kita harus lihat apa yang dibicarakan di sini, apa yang akan diolah, apa yang akan dibuat, apa yang akan, atau siapa yang jadi pemeran utama. Apakah dia akan menjual tepung dan gula pasir, atau dia akan menjual kue dadar dan kue apem? Dia akan menjual kue dadar dan kue apem. Artinya mereka yang jadi variabel. Berarti misal kue dadarnya adalah X, kue apemnya adalah Y. Maka ketika sejajar dengan kue dadar semuanya X, 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 X. Semuanya Y, Y, Y. Oke? Ini nggak ada variabel karena kan nggak ke bawah. Kecuali ini kue dadar kan ini X, ini Y. Berarti semua ke bawah karena sejajar. X, 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 Y, 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 sejajar. Nah, lanjut. Kalau masih bingung, diputar lagi videonya ya. Itu adalah salah satu kelebihan belajar secara online, bisa diulang. Kalau belajar langsung ibunya nggak bisa diulang, ulang Bu, nah gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita buat model matematika. Syarat model matematika, semuanya satuannya harus sama. Kemarin itu saat mengerjakan soal ini ada satu orang aja dari sekian siswa yang bertanya ke ibu, entah ibu lupa kelas apa, satu orang, ibu kalau misalnya mau buat model matematika di tabelnya harus sama semua ya Bu, kilogram itu harus jadi gram dulu Bu, atau gram yang jadi kilo Bu. Nah gitu ya, ini kan ada gram ada kilogram kan. Jadi ibu jawabnya adalah silahkan kamu buat yang memudahkan kamu. Kalau kilogram ke gram itu kan jadi angkanya turun ya, berarti dia nolnya bertambah. Tapi kalau misalnya dia naik berarti kan dibagi. Kalau dari kilogram dari gram ke kilogram kan dibagi.
takutnya jadi koma. Jadi ibu selalu biasanya ibu menyarankan untuk menjadikan gram semua. Ya, oke. Di sini kan 20 gram, 50 gram, 8 kilogram. Nah, 8 kilogram kita buat jadi gram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, 3 kan? Tangga yang ada 7 itu, ya. Dilihat lagi. Ada 3 turunnya, berarti ini adalah 8.000 gram. Sama ini juga 3 turunnya berarti 2.000 gram. Nah, kalau sudah sama semua, baru boleh jadi model matematika. Ya. Oke, kita lihat 20, ini X-nya ya. Kalau ini ke bawah, kalau ini ke samping, karena kan X-nya ke bawah, ke samping. Kalau dia ke bawah jadi XX, XXX. Ini juga kalau ke samping jadi XXX. Sedangkan kita mintanya 2 variabel, berarti X, Y, angka. Ya kan? X, Y, angka. Berarti 20 gram yang pertama ya, 20 tapi gramnya nggak usah diajak lagi, 20x ditambah 50 y 8.000, tandanya belum tahu itu kan. Lanjut yang kedua, 10x ditambah 5 y ini, lalu 2. Perhatikan tandanya gimana, Bu? Dia kan bilang stok ya. Tadi kalimatnya adalah seorang pembuat kue mempunyai sekian tepung dan sekian gula pasir. Artinya gini, kalau misalnya dia punyanya segitu, itu yang ketika dia buat kue harus kurang atau harus lebih. Kalau kelebihan dia harus cari lagi, ya enggak? Artinya itu harus kurang atau boleh kurang dari itu, harus kurang dari itu, atau pas-pasan boleh kan? Misalnya dia punya 2 kilo gula pasir, 2 kilo dipakai, boleh nggak? Boleh, yang penting tidak lebih dari itu. Artinya tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kenapa ada sama dengannya? Karena tadi ibu bilang, kalau dia pas-pasan segitu dipakai semua, boleh, nggak masalah. Jadi sama dengan. Ini juga sama dengan, karena dia bilang stok persediaan itu kurang dari sama dengan. Lanjut, ini harga nanti, ini dulu aja ya. Ini boleh disederhanakan dan harus disederhanakan. Ketika soalnya pilihan ganda itu tidak ada yang langsung ada seperti ini, biasanya itu harus disederhanakan. Ini dibagi 10 aja ya, bagi 10, nolnya habis 1, berarti tinggal 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 800. Selesai, karena udah nggak bisa sederhana lagi. Lanjut, yang kedua, ini juga dibagi berapa? Oh, ini mah dibagi 5 ya. Bagi 5, 10 bagi 5 2x ditambah 5 bagi 5, 1 cuma nggak usah ditulis, satunya kurang dari sama dengan 20 bagi 5 kan 4. Ini nolnya 2, 400. Itu yang kedua. Lalu kita tambahkan, karena kue dadar dan kue apem itu berbentuk ya, berarti dia adalah, tambahkan aja x lebih besar dari sama dengan 0, y lebih besar dari sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya mana yang belum dipakai di sini? Harga ya, 300 dan 500. Tapi ini nggak ada. Berarti ini adalah fungsi objektif. Ya. Ini boleh dituliskan di sini, fungsi objektifnya adalah 300x ditambah 500y. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi bisa dituliskan di sini. Maka model matematikanya adalah berapa? 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 800 ditambah koma, titik koma ya, titik koma. Apalagi tadi 2x ditambah y kurang dari sama dengan 400, terus x lebih besar dari sama dengan 0, y lebih besar dari sama dengan 0, fx, y, ini mohon maaf ini agak mepet ke bawah, 300x ditambah 500y. Selesai, seperti itu. Ini penulisannya adalah pertidaksamaan 1 kurang titik koma gitu.
berikutnya titik koma lagi, jadi seperti itu. Paham sampai sini? Oke. Sekarang kita lakukan penilaian. Jadi ini juga sama ya tadi tuh, kalau misalnya kamu pakai tabel ini hasilnya juga sama. Ya, kita lakukan penilaian. Pertama, ibu minta ketika ada ini tabel bantuan, oke, jika benar, oke, jika benar ada dan benar nilainya 10. Tapi ada tapi salah atau kurang apapun dia nilainya 5. Oke, ibu saya ngerjainnya pakai yang sana nggak masalah. Yang penting semua tabelnya terisi. Ibu saya nggak pakai judul, bu, angka-angkanya aja nggak masalah. Ya nilainya, kalau nggak ada ininya, nggak ada judulnya, nilainya 8 lah. Oke, tidak ada judul-judul 8. Kenapa? Karena kamu bingung sebenarnya kalau misalnya nggak ada judulnya, bingung. Oke, 8 ya. Kalau misalnya benar nilainya 10, kalau misalnya salah nilainya 5, dimanapun kesalahannya. Ibu saya nggak pakai tabel bantuan atau garis doang, nilainya 0. Oke, lanjut. Nah, di sini berikutnya setelah ini ada tabel, ada ininya. Ibu saya ada dua-duanya, ada ini ada itu. Nilainya 1 aja, nggak usah dua-duanya dinilai. Jadi nilai untuk tabel hanya 1. Ya, lanjut. Berikutnya ini pertidakssamaannya. Ketika ada ini nilainya 10. Benar nilainya 10, salah nilainya 5. Oke. Ya, kalau belum sederhana, misal sampai sini doang nih. Sampai sini doang, nilainya 8, jangan 8, 7. BS ya. BS itu belum sederhana, nilainya 7. Atau ketika disederhanakan salah, nilainya juga 7, nggak masalah. Yang penting atasnya ini benar. Ya, yang penting ininya benar dulu. Ketika dia ini benar, berarti nilainya 7. Oke. Tapi kalau misalnya dia salah, ini pun salah, nilainya 5 aja. Lanjut ya. Ini juga sama, nilainya benar 10, salah 5, belum sederhana, nilainya 7. Oke. Ini nilainya 5, benar 5, kalau nggak ada 0. Ya. Ini juga nilainya 5, benar 5, kalau tidak ada 0. Kalau salah, nilainya 2 aja. Salah 2 ya. Benar 5, salah 2, kalau tidak dikerjakan 0 atau tidak ada 0. Fungsi objektif nilainya 10. Benar 10, kalau salah 5. Benar 10, salah 5. Oke. Dan lain kali harus dituliskan seperti ini. Ya, kalau tidak pun sekarang nggak masalah. Oke, lanjut. Nah, ini kita poin dulu. Ini untuk penilaian latihan soal 2 kali 2. Udah selesai. Itu untuk latihan soal 2. Tidak menulis soal ceritanya nilainya -5. Di sini ya, poin yang ini ya, -5 ya. Bukan pas di sini -5-nya enggak, tapi pas ini ya, pas perhitungannya nggak ada. Kamu nggak nulis soalnya, berarti nilainya kurangin 5 pas di sininya. Baru nanti hitung kali 2. Ya, karena soalnya penting. Ketika tidak ada soal, kamu bingung untuk belajar pas hari berikut. Kita akan lanjutkan ke pembahasan latihan soal 3. Latihan soal 3, soalnya Ibu sampaikan lagi itu sama dengan latihan soal 2. Hanya kalau di latihan soal 2 hanya diminta model matematikanya saja. Tapi kalau di latihan soal 3, dia pertanyaannya adalah tentukan pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Kalau kalian memperhatikan dan mengerjakan sendiri, pasti kamu tahu perbedaan dari kedua soal itu apa. Kalau misalnya yang mungkin melihatnya sekilas, pasti bilang, Ibu gimana sih ini soalnya sama sebelumnya. Tapi Ibu memudahkan kalian agar pas penyelesaian latihan soal yang ketiga, kalian tidak membuat lagi model matematika. Seperti itu. Perhatikan sebelum masuk ke pembahasan, Ibu sampaikan dulu. Jadi untuk di soal program linear ini, ada yang jenis soalnya itu udah ada sistem pertidaksamaan linear 2 variabelnya aja. Bentuknya seperti ini, ada 1, 2, mungkin ada berapa, tapi udah lengkap dengan fungsi objektifnya. Ya. Ada yang tidak ada fungsi objektif, tapi hanya minta daerah himpunan penyelesaiannya aja. Jadi ada ini semua, tapi dia hanya minta daerah himpunan penyelesaian. Juga
ada soal yang lengkap seperti ini, nggak ada soal ceritanya, udah ada ininya semua, udah diketahui di soal, kamu nggak usah nyari model matematikanya, jadi hanya diminta nilai maksimum. Artinya penyelesaiannya seperti yang akan kita bahas sekarang. Tapi kalau ada soal yang bentuknya dari soal cerita, artinya soal cerita itu kamu bikin dulu model matematika, perhatikan. Jadi awalnya langkahnya ya, jadi langkah penyelesaian dalam soal-soal program linear awalnya ketika dia soal cerita, ya, ketika ada soal cerita berarti kamu harus buat model matematika, model matnya, dia dengan bantuan TB, tabel bantuan. Oke. Nah, ketika ada model matematika itu SPTLDV. SPTLDV itu apa yang ini? Tuh, semua ini. Ya. Nah, jadi ketika ini tabel bantuan, ketika udah ada model matematika berarti kamu tinggal selesaikan gambar juga dibutuhkan TB ya. TB yang seperti ini, XY 00 seperti itu ya, digambar. Dari gambar kamu dapat DHP. Apa DHP? Daerah Himpunan Penyelesaian ya. Nah, dari DHP kamu akan punya titik pojok DHP. Ini sudah dibahas di video sebelumnya pada pertemuan ketiga ya, yang Ibu berikan video dari sumber lain. Nah, nanti dari titik pojok DHP baru kamu eliminasi, substitusi jika perlu. Ini jika diperlukan aja. Kalau nggak perlu nggak usah. Nanti dari eliminasi baru kamu substitusi titik pojok ke fungsi objektif. Selesai. Seperti itu langkah-langkahnya. Jadi ketika ada soal yang nggak ada soal ceritanya, berarti kamu skip langkah ini, skip langkah model, langsung ke gambar karena udah ada SPTLDV di soal. Tapi kalau soalnya soal cerita, berarti langkahnya dari awal. Ya, ketika dia minta daerah himpunan penyelesaian aja, berarti sampai sini selesai. Gambar di HP selesai. Tapi ketika dia minta nilai optimum berarti lanjut ke langkah berikutnya. Ya, jadi kamu harus tahu langkah-langkahnya itu apa aja. Oke, silahkan di screenshot untuk dicatat. Ya, atau bisa kalian pause dulu tadi ya. Kita lanjut ke pembahasan latihan soal 3. Dari latihan soal 2 kita sudah dapatkan SPTLDV-nya sampai dengan fungsi objektifnya. Nah, jadi di latihan soal 3 ini diminta tentukan nilai maksimum yang diperoleh oleh penjual kue itu, kue dadar dan kue apem. Jadi langkahnya adalah tadi sudah dapat, lihat lagi catatannya. Setelah kalian dapatkan SPTLDV, kalian harus gambar. Gambarnya butuh tabel bantuan. Nanti inilah, ini butuh tabel ya. Tabel dibutuhkan ketika dia pertidaksamanya 2 variabel aja. Jadi ketika 1 variabel udah nggak usah. Ini juga nggak perlu karena ini fungsi objektif. Ya, lanjut. Ketika x-nya 0, tutup x-nya berapa? 800 bagi 5. Kalau 40 aja bagi 5 8, berarti 16 ya, 160. Oke, lanjut. Ketika x-nya y-nya 0, 800 dibagi 2 berapa? 40. Lanjut. Ketika x-nya 0 di sini, x-nya 0 berarti y-nya 400. Ketika y-nya 0, 400 bagi 2 200. Seperti itu. Ini adalah sumbu y, ini adalah sumbu x, ini adalah fungsi objektif. Lanjut ya. Ini boleh kasih keterangan lah, fungsi objektif. Lanjut, setelah ada tabel bantuan kita buat gambar. Mohon maaf Ibu tidak menggunakan penggaris. Ini Ibu buat skalanya aja. Ini kan
200 400 kan. Cuma kalau kita buat panjang dan berurutan agak panjang juga. Berarti kita bikin skala 200 aja. Ini 200, ini 400, ini 200, ini 400 gitu ya. Misalnya. Oke, X-nya 40 dan 200. Ini kan 200. Kan 200 tadi. Berarti 100 segini. Berarti 40 segini lah. Kira-kira aja. Terus di sini berikutnya 200, 160, X-nya 40 dan 200 sudah. Y-nya 160 dan 400. Berarti 160 tadi kan ini 100 ya. 60 di sini lah. 160 dan 400-nya di sini. Ini panjangin dulu. Ini 400. Jadi perkiraan aja. Lanjut, kita hubungkan pasangannya 40 dengan 160. Ini kita tarik garis. Lanjut 200 dengan 400. Boleh ya ke atas. Begini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nggak harus ke atas juga nggak masalah sih. Yang penting kamu udah memenuhi yang ada di dalam gambar aja. Seperti ini. Lanjut ya. Nah, setelah itu 40 dan 160 ya. Lanjut, setelah itu kita buat gambarnya, uji titik untuk yang 2x tambah 5y kurang lebih sama dengan 800. Kalau x-nya 0, x-nya 0 berarti 2 kali 0 tambah 5 kali 0 kurang lebih sama dengan 800. 0 kurang lebih sama dengan 800. Gimana? Benar apa salah? Betul. Berarti ini daerahnya benar ya untuk garis yang 40 dan ini. Berarti daerahnya benar untuk ini. Ke bawah ya. Karena dia benar, daerah ini benar. Lanjut yang kedua, ini uji berarti berapa? 2x tambah y kurang lebih sama dengan 400. Berarti mana? 2 kali 0 tambah 0 kurang lebih sama dengan 400. 0 kurang lebih sama dengan 400, betul? Betul ya? Berarti ini juga daerah betul untuk ini, berarti ke bawah. Berarti mana di HP-nya? Yang ini ya, ke bawah sini ya. Ini kan X-nya sumbu Y lebih dari, berarti kan lebih itu kan ke kanan sumbu Y-nya. Ini juga ke atas karena dia lebih, itu ke atas. Artinya mana di HP-nya? Yang ini. Ibu kenapa nggak ini kan ini kan ke bawah, Bu. Enggak, karena garis ini tuh mintanya ke bawah, enggak ke atas itu. Berarti di HP-nya adalah di sini. Berarti titiknya nggak perlu eliminasi. Ya. Jadi ketika ada misal, tunggu. Titiknya adalah 1, 2, 3. Misal, ibu nama ini kan O ya. Ini A dengan B. Oke, berarti kita hanya punya titik A berapa, koma berapa di sini? Kan ini kan Y ya, berarti 0,160. Kalau ini berarti 40,0 karena dia ada di X. Kan titik itu selalu X, Y. Ya. Berarti 40,0 ini berarti 40,0 ini 0,160. Ini fx, y-nya kita masukkan 300x ditambah 500y. 160. Nah, tadi ini yang ibu bilang ketika dia eliminasi dan substitusi dibutuhkan silakan, kalau tidak nggak masalah. Jadi kapan sih Bu digunakan substitusi dan eliminasi itu? Jadi ketika gambarnya seperti ini. Nah, ada perpaduan titik. Ketika ada perpaduan titik atau memotong titik, garis dan garis memotong satu titik, nah titik itu harus dicari. Ininya adalah eliminasi garis ini dan ini. Eliminasi dan substitusi. Seperti biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi di gambar ini tidak perlu karena tidak ada perpotongan titik di sini. Oke, lanjut. Jadi step eliminasi dan substitusi kita skip ya karena tidak dibutuhkan. Kita tinggal dimasukkan aja. Ini kan X, Y. Berarti 300 dikali 0 ditambah 500 dikali 160. Berarti berapa? Terus ini 300 dikali 40 ditambah 500 dikali 0. 300 kali 0 kan 0. Ini juga 0. Berarti 16 kali 5 adalah
80, nolnya 3, 1, 2, 3, 80.000. Ini 12, nolnya juga 3, 120.000. Maka ini soal cerita harus pakai kesimpulan. Pendapatan maksimum atau apapun maksimum yang diperoleh pedagang kue. Mohon maaf, ini tulisannya Ibu agak sulit juga nih. Pedagang kue adalah sebesar, maksimumnya mana? Ini ya, berarti 120.000 rupiah. Seperti itu ya. Silahkan dicek lagi, kita lakukan penilaian seperti biasa. Dari sini, ketika ada tabel bantuan ini nilainya 5. Kalau benar 5, salah 2. Ini juga sama, 5. Lanjut, ini perlu ya, nilainya 2, kalau tidak ada 0. Ini juga perlu, nilainya 2, kalau tidak ada 0. Ini keterangan ya, ini nggak apa-apa lah fungsi objek, nggak usah dikasih nilai karena tidak ada keterangan yang berarti. Lalu di sini gambar, garis yang ini kalau benar nilainya 5, kalau salah nilainya 2. Garis yang ini ya sesuai, kalau ini juga 5. Perhatikan, DHP juga nilainya 5. DHP nilainya 5 ya. Lanjut, di sini uji titik perlu nilai 5. Uji titik yang ini juga 5. Lanjut, ini substitusi lengkap nilainya 5. Kalau tidak lengkap nilainya 2 aja. Lalu kesimpulan juga perlu, kesimpulan nilainya 5. Kalau tidak ada kesimpulan nggak usah dinilai, nggak usah dikasih poin, karena penting kesimpulan. Ketika soal cerita, dia harus diselesaikan dengan kesimpulan. Oke, ini Ibu cek dulu. Ini tidak digabung dengan yang tadi ya. Tadi mah latihan soal 2 udah selesai. Sekarang kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti oke, 9 tambah 9 kali 5 45 tambah 9. Oke lah, ini dikasih poin aja deh, 1 deh ya. Kalau misalnya tidak dituliskan ininya berarti nggak ada nilai. Soal 3 ini adalah benar dikali 2 juga, sama dengan yang tadi, tidak dibulatkan tidak apa karena hasilnya pasti bulat. Seperti itu. Silahkan nilai secara jujur dan sistematis. Jadi kalau ada yang salah silahkan diperbaiki, dicek lagi. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komentar di video ini atau di Edmodo atau chat Ibu juga nggak apa-apa. Demikian pembahasan latihan soal 2 dan latihan soal 3 yang sudah kita bahas di sini. Kita sudah dapat 2 nilai untuk pertemuan kali ini, yaitu nilai untuk latihan soal 2 dan nilai untuk latihan soal 3. Nanti kolom tempat kamu mengumpulkan nilai itu akan Ibu post latihan soal 2, latihan soal 3 berbeda tempatnya ya, hati-hati salah menuliskan. Jadi silahkan tulis sesuai dengan petunjuk di postingan itu di Edmodo, nanti Ibu postingnya. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan tadi Ibu sampaikan, bisa tanyakan di komentar video ini di Edmodo ataupun langsung chat Ibu di WhatsApp pada jam mata pelajarannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan keterbatasan Ibu. Segala kelebihan itu berasal dari Allah dan segala kekurangan itu berasal dari diri Ibu sendiri, dan insya Allah Ibu akan memperbaikinya ke depan. Terima kasih, tetap semangat, tetap belajar. Oke, baik, terima kasih hari ini. Tetap semangat kelas 10 anak-anak Ibu. Mudah-mudahan kita segera ketemu di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.